Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Vina Mukaromah dengan NIM 630402100079. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan sumber daya insani untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian pengembangan sumber daya insani. Pengembangan sumber daya insani pada hakikatnya merupakan salah satu unsur dari pembangunan manusia. Noto Atmojo memberikan definisi pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan keterampilan atau kemampuan kerja karyawan pada saat sekarang dan mengantisipasi perubahan bisnis pada saat yang akan datang, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu konsep pengembangan sumber daya manusia. Konsep pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, informasi mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Konsep pengembangan sumber daya manusia mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Merupakan proses persiapan individu dalam organisasi untuk mempersiapkan tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi. Biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, analisis kebutuhan pelatihan. Apa saja sih tujuan analisis kebutuhan pelatihan itu? Mengingat bahwa pelatihan atau pengembangan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi gap atau kesenjangan antara kondisi yang saat ini dengan kondisi standar atau kondisi yang diharapkan. Analisis kebutuhan pelatihan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah: yang pertama, memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki masalah. Yang kedua, memastikan bahwa para partisipan baik individu maupun lembaga. Yang ketiga, memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang menjadi pembelajaran selama pelatihan. Yang keempat, mengidentifikasikan bahwa jenis pelatihan atau metode yang dipilih sesuai dengan tema. Yang kelima, memastikan bahwa masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Dan yang terakhir, memperhitungkan untung ruginya. Apa saja sih strategi dalam pengembangan sumber daya insani itu? Berikut strategi dalam pengembangan sumber daya insani. Yang pertama yaitu skill training, memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang kedua, cross-functional training, pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan kerja di bidang lain. Yang selanjutnya, team training, pelatihan tim dilakukan kerjasama untuk menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir yaitu creativity training, pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan berdasarkan nilai rasional. Yang selanjutnya, bagaimana sih proses pelatihan sumber daya insani? Proses pelatihan sumber daya insani itu antara lain menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut dengan need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan yang terakhir, mengevaluasi program. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.